Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Demi mensukseskan vaksinasi, sejumlah tenaga kesehatan dan relawan di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menembus derasnya arus sungai. Meski medan berbahaya, namun lelah dan peluh terbayar setelah sukses menjalankan tugas vaksinasi. Kita lihat bersama pemirsa, inilah perjuangan para tenaga kesehatan dan relawan ketika berupaya untuk melintasi sungai berarus deras di Kecamatan Boawai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sungai ini harus mereka lewati demi membuka gerai vaksinasi di Desa Alorawe. Meski bertaruh nyawa, tak menyurutkan langkah mereka menyeberangi sungai hingga 30 meter. Mereka berjalan bersama demi menghindari kecelakaan saat menerjang sungai. Arus sungai ini pemirsa selalu meningkat di musim penghujan. Namun demikian, sungai ini menjadi salah satu akses terdekat sehingga tetap menjadi pilihan warga. Bahkan pemirsa, seorang ibu hamil yang hendak bersalin di puskesmas kota kecamatan pun terpaksa harus nekat menyeberang sungai ketika musim hujan. Ansel, angkat lebih tinggi. Bunda Meriah. Yesus. Pemirsa, selengkapnya seputar perjuangan para tenaga kesehatan dan relawan vaksinator di Desa Alorawe, Kecamatan Boawai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kita akan bahas bersama dengan salah satu relawan, Rein Jemu, yang sudah tersambung bersama kami. Selamat siang, Mas Rein. Selamat siang, Mas Jason. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami di News Live. Terenyuh saya melihat perjuangan dari Mas Rein dan juga teman-teman tenaga kesehatan dan juga relawan untuk bisa memberikan akses pelayanan vaksinasi untuk warga yang ada di sana. Tapi pertanyaannya, memang apakah cuma itu akses satu-satunya untuk mengakses ke Desa Alorawe? Silakan Mas Rein. Terima kasih. Memang ada alternatif lain, hanya jarak tempuhnya begitu jauh dan memang jalan juga rusak. Kebetulan kemarin satu-satunya jembatan yang menghubungkan ke Desa Alorawe, salah satu sisi jembatannya itu rubuh. Jadi memang tidak mungkin untuk kita lewati jalur itu menggunakan kendaraan, tidak mungkin. Baik, ada alternatif jalan lain tapi itu curam dan juga rusak seperti yang mungkin bisa kita saksikan di layar kaca. Adapun juga jembatan juga runtuh begitu. Akhirnya satu-satunya akses yang bisa dilakukan adalah dengan menyeberang sungai. Kalau dari Mas Rein sebagai relawan dan teman-teman tenaga kesehatan ini untuk bisa mengakses dan memberikan layanan vaksinasi, ini harus berangkat dari mana dan kemudian berapa waktu, berapa jam, berapa menit untuk bisa sampai ke Desa Alorawe ini, Mas Rein? Berangkat dari titik kumpul kami di kecamatan Boawai, jarak yang kami tempuh sampai di pinggir sungai itu sekitar kurang lebih 45 menit sampai 50 menit. Oke, sekitar 45 menit sampai dengan 55 menit begitu. Kalau kita lihat, ini perjuangannya kan sangat luar biasa. Sebenarnya di Desa Alorawe ini, Mas Rein, bisa diceritakan berapa banyak warga yang belum mendapatkan akses vaksinasi? Kemarin sampai dengan terakhir, kebetulan jadwal kemarin itu kami memberi vaksinasi untuk dosis kedua. Juga kami juga memberikan vaksinasi untuk dosis pertama khusus bagi masyarakat yang belum menerima vaksin. Ya. Kurang lebih total kemarin 250-an orang yang tervaksin. Baik, ada 250-an warga ini mendapatkan suntikan dosis pertama maupun kedua untuk vaksinasi COVID-19. Nah, dari reaksi warga yang ada di Desa Alorawe ini sendiri, bagaimana antusiasmenya bisa digambarkan, bagaimana mereka sangat menantikan akses terhadap vaksinasi ini? Silakan Mas Rein. Ya, terima kasih. Betul bahwa masyarakat betul-betul membutuhkan vaksin ini, dibuktikan bahwa kami juga belum tiba sampai di lokasi. Masyarakat hampir sebagian banyak sudah berkumpul di kantor desa untuk menanti untuk kegiatan vaksinasi. Oke, Mas Rein, kalau sudah di sana, ini menetapnya harus berapa hari? Apakah bisa langsung
pulang pergi dalam satu hari atau harus menginap dulu biasanya di Desa Alorawe, menginap sehari misalnya atau besoknya kembali pulang atau bisa langsung di hari itu langsung pulang? Kalau kegiatannya bisa terlaksana dengan cepat, berarti kita bisa pulang memang siang atau sore harinya. Atau apabila memang kalau kegiatan terlalu padat, ya terpaksa harus menginap. Ya. Baik, memang kalau keadaan memaksa harus menginap, apalagi juga cuacanya kalau kita lihat di sana dan yang informasi yang masuk ke redaksi kami ini kan cuacanya bisa kemungkinan berubah-ubah. Nah kalau kemarin pengalamannya Mas Ren boleh diceritakan bagaimana situasinya pada saat itu? Apakah aliran sungainya cukup deraskah, cukup menantangkah untuk bisa sampai ke sana? Kalau awal kami menuju ke Desa Alorawe, kebetulan masih pagi sekitar jam 9, tiba di lokasi kali sungai. Arus belum terlalu kencang. Setelah kami melakukan kegiatan vaksin, ternyata suasana berubah karena hujan sudah terjadi di daerah hulu. Sudah terjadi hujan. Dan memang imbasnya banjir akan terjadi di daerah terutama di sungai di Alorawe. Oke, berarti kalau misalnya memang ada banjir atau hujan yang lebat sedikit saja ini juga berpotensi lebih buruk begitu ya tantangannya yang harus dihadapi oleh relawan dan juga para tenaga kesehatan yang memberikan layanan vaksinasi ke sana. Nah, kembali lagi ke topik pada saat kemarin memberikan layanan vaksinasi di sana itu berapa hari, kemudian apakah hanya di satu sentra vaksinasi saja, Mas Ren, atau membuka beberapa posko atau beberapa titik untuk warga yang ada di Desa Alorawe? Oke, terima kasih. Kebetulan kami kegiatan kemarin melibatkan para tenaga kesehatan, para relawan, TNI dan Polri. Ada 5 kegiatan yang terjadi secara serentak. Karena kurang lebih kami 30-an orang yang ikut. Selain kegiatan vaksinasi, ada juga kegiatan monitoring PISPK, ada juga kegiatan supervisi KIA, ada juga tim kegiatan eliminasi malaria, dan kegiatan tim pendataan sanitasi dasar rumah tangga yang terjadi kemarin kurang lebih ada 5 tim. Kebetulan setiap tim kami membagi supaya kami bergerak lebih cepat. Setiap kegiatan ada yang beranggotakan 5 orang, 6 orang, 3 orang, yang lebih banyak hampir 10 orang untuk kegiatan vaksin. Ada 5 kegiatan yang dibagi di sana tidak hanya berfokus pada vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan dosis kedua, tapi ada kegiatan-kegiatan bahkan sampai dengan ada seminar terkait dengan penyakit lain itu juga dilakukan di sana. Nah total ada berapa banyak ini Mas Ren relawan tenaga kesehatan yang berjibaku untuk bisa mengakses vaksinasi untuk warga yang ada di sana? Total kemarin para tenaga kesehatan, relawan, TNI dan Polri kami berjumlah 32 orang. Oke, totalnya sampai dengan 32 orang. Baik, untuk informasi saja Mas Ren, apakah tidak ada atau belum ada mungkin upaya dari pemerintah setempat misalnya yang Mas Ren lihat atau Mas Ren amati untuk bisa membangun jalan alternatif yang ada di sana? Atau setidaknya, tadi kalau Mas Ren bilang katakan ada jembatan yang rubuh, apakah juga belum ada upaya untuk membangun kembali jembatan yang rubuh tersebut dari pemerintah daerah di sana atau seperti apa? Sementara waktu belum ada, tapi melihat perkembangan situasi kemarin, hubungan dengan jembatan yang rubuh, pikiran saya ya dalam waktu dekat pemerintah akan merespon itu secepatnya, karena paling tidak itu membantu untuk akses keluar masuk masyarakat di wilayah bagian dalam, termasuk Alorawe sendiri. Karena satu dua hal yang disayangkan apabila dalam beberapa waktu ke depan ibu-ibu hamil yang mungkin saja membutuhkan perawatan untuk harus keluar dari Alorawe betul-betul sangat membutuhkan akses jalan itu. Baik, itu kita lihat di gambar bahkan sampai ada ibu hamil yang harus melewati derasnya aliran sungai. Terakhir, singkat saja Mas Ren, melihat tadi ada gambar ibu hamil yang harus menyeberang. Apakah sudah ada informasi terkini bagaimana keadaannya sampai dengan saat ini? Apakah sehat-sehat saja, normal-normal saja? Ya.
Baik, dikonfirmasi berarti keadaannya sehat dan semoga dengan adanya perbincangan ini pemerintah daerah di sana, stakeholder terkait bisa membangun akses jalan yang lebih baik lagi agar masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan baik di sana. Terima kasih Mas Rey Jemur, relawan vaksinator telah bergabung bersama kami di Newsline kali ini.